Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita Selamat dari Tumbal Pesugihan part 16. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Semilir angin meniupkan rambut pirangnya yang agak panjang. Jika dia tidak menyapaku terlebih dahulu, mungkin aku tidak akan pernah mengenalinya. Wajahmu tidak berubah, ucapnya. Tetap cantik, sambungnya. Apa aku tidak salah dengar? Ini kali pertama dia memujiku itu. Biasanya dia sering meledekku. Entah pendek atau cengeng. Kamu juga terlihat. Aku menghentikan ucapan. Tampan, balasnya. Aneh, kenapa kamu memanjakan rambut? Kamu tidak suka dengan rambutku. Bukan begitu, tapi aku memang lebih suka jika rambutmu seperti dulu, lebih rapi. Oh, oke. Kami pun akhirnya mengobrol sambil berjalan mengelilingi kampus. Banyak hal yang dia ceritakan selama kuliah di Inggris sampai bekerja di sebuah perusahaan di Perancis. Kenapa kamu menonaktifkan semua sosial media? Tanyaku. Aku tidak suka bermain sosial media. Oke, lalu kenapa ponselmu tidak aktif? Ponselku hilang, balasnya. Sini ponselmu. Kat mengulurkan tangannya ingin meminjam ponselku. Setelah ku berikan, tangannya menari-nari di atas layar. Ini nomor baruku, ucapnya sambil mengembalikan ponselku. Oh, oke. Semoga tidak hilang lagi, balasku tersenyum. Kami pun berjalan ke arah taman sambil membawa beberapa box kecil makanan, lalu mencari tempat duduk yang masih tersedia. Obrolan pun berlanjut setelah kami mendapatkan tempat duduk. Apa kamu masih ditinggal di Bonn? Tanyanya. Tidak, aku sudah pindah ke Bremen. Itu kota yang indah. Iya. Obrolan kami terus mengalir, tanpa sadar langit sudah berwarna jingga. Tanda matahari sudah kembali ke peraduannya. Ternyata kami sudah duduk mengobrol selama berjam-jam. Aku segera pulang, ucapku seraya bangkit. Biar ku antar, tawarnya. Tidak perlu, jaraknya terlalu jauh. Tidak apa-apa, aku juga ingin tahu tempat tinggalmu. Aku menggelengkan kepala. Jangan sekarang, mungkin di lain waktu saat kamu ada di Jerman. Aku tidak mungkin membiarkan kamu pulang sendirian. Kurt terus memaksa mengantarku, padahal jarak antara kota Bonn ke Bremen cukup jauh. Bisa memakan waktu kurang lebih 4 jam. Aku memaksa, ucapnya. Akhirnya aku pun menyerah. Sikapnya yang keras kepala sangat sulit ditaklukkan. Kami pun berjalan keluar kampus menuju tempat Kurt memarkirkan mobilnya. Perjalanan yang cukup panjang di malam agak gelap. Kami lebih banyak diam karena tadi siang sudah banyak sekali mengobrol. Sesekali aku melirik ke arahnya, wajahnya tampak tenang padahal mobil melaju cukup kencang. Kurt, panggilku. Ya, tidak perlu terlalu cepat. Maaf. Kurt menurunkan kecepatan mobil. Entah kenapa jantungku berdetak lebih kencang saat kami saling beradu pandangan. Mata birunya sukses meluluhkan hatiku. Apa? Tanyanya sambil menoleh ke arahku. Seketika itu, aku pun menjadi salah tingkah. Perhatikan jalan, balasku tersipu malu. Maaf. Kenapa kamu terus meminta maaf? Tanyaku. Ya, karena aku salah kan?
3 tahun tak bertemu, ternyata sikapnya tak berubah. Dia selalu meminta maaf jika aku tegur. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kami pun tiba di tempat tinggalku, sebuah apartemen kecil di pinggir kota. "Terima kasih," ucapku seraya turun dari mobil. "Tunggu," Kat pun ikut turun. "Kamu tidak usah mengantarku ke dalam." Kat berlari kecil menghampiriku yang masih berdiri di samping mobilnya. Tiba-tiba, dia memelukku. "Hari ini adalah musim panas terbaik sepanjang hidupku," bisiknya. Pelukannya terasa hangat, nyaman sekali, membuat aku tak ingin melepaskannya. "Kat," ucapku pelan, spontan dia melepaskan pelukannya. "Maaf, membuatmu tidak nyaman." "Sekali lagi, terima kasih untuk hari ini," ucapku gugup lalu masuk ke dalam gedung. Saat ku membalikan badan, ternyata Kat masih berdiri di tempat yang sama, dengan tatapan mengarah padaku. Ada perasaan aneh yang menyeruak di dalam hatiku. Apakah aku jatuh cinta padanya? Semenjak hari itu, aku dan Kat sering mengobrol via chat atau video call. Hubungan kami pun semakin dekat. Hampir setiap hari pekan, dia menyempatkan pulang ke Jerman untuk menemuiku. Jika dia sibuk, giliranku yang datang ke Prancis. Hari ini Kat datang di apartemenku, ingin mengajak ke suatu tempat yang menurutnya indah. Dia tidak menceritakan akan mengajakku kemana, yang jelas tempatnya bukan di Jerman, melainkan di Prancis. Dari apartemenku hingga naik pesawat dan sampai di Prancis, dia tetap bungkam dengan rencananya. "Kamu tunggu di sini," perintahnya. Kemudian dia mendekati seorang supir taksi dan mengobrol. "Ayo," Kat melambaikan tangannya, memintaku untuk menghampirinya. Dia membukakan pintu taksi dan memintaku masuk. Di dalam taksi, aku hanya duduk terdiam diri sambil melihat keindahan malam Natal di Prancis. Lampu warna-warni menghiasi jalan, menambah keindahan malam ini. Sebuah ikon yang paling terkenal di kota Prancis mulai terlihat, Menara Eiffel, yang dihiasi dengan lampu dominan berwarna merah putih. Saat taksi mulai mendekat ke sana, kini aku tahu tempat yang dituju Kat. Tak lama taksi pun berhenti. Kat langsung mengajakku turun. Kami berjalan menuju pintu masuk ke area Menara Eiffel. Udaranya lumayan dingin, sekitar 5 derajat Celcius. Kat mengajakku berkeliling, tangannya yang hangat terus menggenggam tanganku. "Apa kamu kedinginan?" tanyanya. Aku menggelengkan kepala. Kat menghentikan langkah saat melihat ada bangku taman yang kosong. Kemudian dia memintaku duduk. Tak ada kata yang terucap dari bibirnya. Dia terus menggenggam tanganku sambil menatapku. Pandangan kami saling beradu. Mata birunya membuat jantungku berdetak semakin kencang. Kunaikkan alis sambil mengangkat sedikit dagu, sebuah bahasa isyarat untuk menanyakan apa maksud semua ini. Namun dia malah mengembangkan senyum manisnya. "Aku cinta padamu," ucapnya. Selama berbulan-bulan, kedekatan kami baru kali ini dia mengutarakan cintanya. Tiba-tiba merasa gugup. Aku juga," ucapku sedikit terbata. Kat melepaskan genggamannya. Tangan kanannya berpindah ke kantung jaketnya, seperti mengambil sesuatu, sebuah kotak kecil berwarna merah. "Maukah kamu menikah denganku?" ucapnya seraya membuka kotak kecil itu. Di dalamnya terdapat sebuah cincin berwarna putih dengan permata berwarna hijau. Perasaanku semakin tak karuan. Kuulurkan tangan mendekati kotak kecil itu, lalu menutupnya perlahan. "Kenapa?" tanya Kat.
Wajahnya terlihat sangat kecewa. Aku ingin sekali menikah denganmu, tapi, ucapku, aku harus meminta izin dulu pada kedua orang tua dan adik-adikku, sambungku. Bukankah mereka sudah meninggal? Iya, tapi itu sudah menjadi tradisi keluargaku. Jadi jika kamu tetap ingin menikahiku, maka tunggu aku kembali dari Indonesia. Baiklah, kapan kamu kembali ke Indonesia? Kuusahakan secepatnya. Kat mengusap-ngusap wajahku sambil terus menatapku dengan senyuman yang menawan. Kepalanya perlahan mendekat ke arahku. Sebuah daya tarik yang sangat kuat membuatku melakukan hal yang sama. Kini wajah kami hanya berjajar seberapa meter saja. Hanya dalam hitungan detik, Kat sudah mendaratkan di bibirku. Kami pun berciuman, sebuah ciuman yang pertama yang sangat indah di malam Natal. Beberapa hari kemudian, tet, bel berbunyi. Saat kubuka pintu, Kat sudah berdiri di hadapanku. "Apa kamu sudah siap?" tanyanya. "Sudah," balasku sambil menunjukkan sebuah koper besar. "Ya, hari ini aku akan pulang ke Indonesia. Hari yang paling kutakuti selama 5 tahun terakhir ini. Namun kali ini aku sudah menguatkan tekad untuk kembali dan sudah bersiap untuk menanggung segala risikonya." Kat membawa barang-barangku ke mobil. Setelah semua selesai, kami langsung meluncur ke bandara. Di bandara, Kat tidak mau jauh-jauh dariku. Dia terus menggenggam tanganku sambil sesekali menciumnya. "Saat kamu kembali ke sini, kita akan segera menikah," ucapnya. "Ya, aku tidak akan lama," balasku. Kulihat ponsel, waktu keberangkatan sudah semakin dekat. Kat yang menyadari langsung menarik tubuhku, mendekat dan memelukku. Mata kami kembali beradu, lalu kami pun berciuman. "Aku cinta padamu," bisiknya. "Aku juga cinta padamu," balasku. "Jangan lupa menghubungiku." "Aku tidak akan lupa." Aku mulai beranjak dari tempat berdiriku, masuk ke dalam bandara. Sesekali menoleh ke arah Kat yang masih tetap berdiri di sana, menungguku menghilang dari pandangannya. Tak lama aku sudah masuk ke pesawat. Di dalam pesawat pikiranku menerawang, apakah siluman ular itu akan mengetahui pulanganku? Setelah melalui perjalanan yang panjang, aku pun tiba di Indonesia. Lega rasanya bisa kembali ke tanah kelahiranku. Suasana bandaranya pun sangat jauh berbeda dengan sebelumnya, lebih ramai dan bagus. Aku masih tetap menunggu di bandara sambil menunggu jadwal penerbangan berikutnya dari Jakarta ke Yogyakarta. Ya, tempat yang kutuju pertama kali adalah rumah Tante Maria. Dia tidak mengetahui kedatanganku ke Indonesia. Setibanya di Yogyakarta, aku menaiki taksi menuju rumah Tante Maria. Dia masih tempat tinggal yang sama. Taksi pun berhenti tetap di depan rumahnya. Aku berjalan mendekati pintu rumahnya, lalu menekan bel. Terdengar suara sautan dari dalam rumah. "Gila!" Tante Maria kaget dengan kedatanganku. "Ini beneran Kayla?" Dia masih belum percaya. "Iya tante," balasku seraya memeluknya. Tante mengajakku masuk ke dalam. Kami pun duduk dan mengobrol di ruang tengah. "Kamu pulang kok nggak bilang-bilang sih?" tanya Tante Maria sambil memuangkan teh ke cangkir kecil. "Biar jadi kejutan aja. Tapi kamu nggak khawatir sama si..." ucap Tante Maria dengan suara pelan. "Enggak Tan, biarin aja. Jadi maksud kamu pulang apa?" "Gila mau cuma minta izin aja sama bunda, tante dan sekeluarga besar lainnya." "Minta izin apa?" "Gila mau segera menikah," ucapnya tersenyum. "Sama siapa?" Ku ambil ponsel lalu menunjukkan foto-foto
kebersamaanku dengan Kurt. Ganteng ya, ucap Tante Maria. Banget, balasku. Kemana Rio Tan? Sambungku. Lagi ditidur di kamarnya, habis begadang. Ya ampun tuh anak. Bangunin Ki. Aku berjalan ke kamar Rio. Kubuka pintu kamarnya yang tidak dikunci. Suasana gelap sekali, ku nyalakan lampu kamar. Ibu, silau. Protesnya dengan mata tertutup. Bangun woi, teriakku. Hah? Dia membuka matanya perlahan. Gila? Iya. Kapan kamu balik ke Indonesia? Tanyanya. Barusan. Dah buruan bangun. Aku mau tepati janji aku ngajak kamu makan. Wih, asik nih. Aku tunggu di luar ya. Aku keluar kamar, kembali menuju ke ruang tengah. Tak lama Rio sudah bersiap. Kami pun akhirnya pergi ke sebuah restoran ternama di Jogja. Gila, apa Om Pras sudah ngubungin kamu? Tanya Tante Maria di sela-sela makan. Pernah, cuma aku langsung tutup. Loh, kenapa? Tante juga tahu kan, keluarga ayah terus menghina Kayla. Lagian mereka pernah bilang gak akan ngakuin Kayla sebagai keluarga. Tapi Kayla, kayaknya om kamu itu udah tahu deh, ucap Tante Maria. Udah tahu apa? Tentang pesugihan ayahmu. Masa? Iya, dia cerita kalau selama beberapa bulan coba tinggal di rumah kamu, tapi gak kuat, banyak gangguan. Dari situ dia tahu kalau ternyata ayah kamu melakukan pesugihan. Terus, kalau kamu mau tahu, sebaiknya temuin Om Pras. Kasian dia udah nunggu bertahun-tahun untuk minta maaf sama kamu. Ah, enggak deh. Iya gak usah, balas Rio setuju. Lah, kamu napa ikut-ikutan? Habisnya entar pasti aku suruh antar ke Surabaya kan? Males. Tapi Kayla harus tetap ke Surabaya yo, ucap Tante Maria. Dia mau ke makam keluarga, lanjutnya. Yah, ternyata traktiran cuma jebakan, keluh Rio. Aku dan Tante Maria pun tertawa. Selesai makan, kami pun pergi ke Surabaya. Rio yang merasa terjebak sejak tadi hanya memasang wajah cemberut. Sampai di Surabaya, aku traktir makan lagi, rayuku. Gak usah, udah kenyang. Ngambek Tan. Beberapa jam kemudian, kami sudah sampai di Surabaya. Aku langsung meminta Rio menuju hotel yang sudah ku-booking. Rencananya besok pagi baru pergi ke pemakaman keluargaku. Keesokan harinya Rio mengantarku ke pemakaman keluarga. Kulihat dua makam besar saling berdempetan, yaitu makam ayah dan bunda. Selama ini bunda pasti tersiksa harus berbaring berdempetan dengan ayah, ucapku pelan pada Tante Maria. Pasti, tapi keluarga ayahmu maksa dikuburkan di sana. Aku berjalan lalu berdiri di dekat makam bunda. Dengan mata tertutup, meminta izinnya untuk merestui pernikahanku nanti. Setelah itu, pergi ke makam Stephen dan Kelvin yang berdekatan, lalu melakukan hal yang sama. Udah, tanya Tante Maria. Udah yuk, pulang. Kamu yakin mau pulang? Emang mau kemana lagi? Ke rumah Om Pras. Loh, bukannya dia tinggal di Banyuwangi? Enggak, kan semenjak ayahmu meninggal, dia yang ngurus usaha mebelnya. Jadi sekarang udah pindah ke Surabaya. Gimana ya? Aku berpikir, apakah perlu mendatangi orang yang sudah menghinaku? Selagi kamu ada di Indonesia, ucap Tante Maria. Oke deh. Akhirnya kami pun pergi ke rumah Om Pras di sebuah perumahan yang tidak jauh dari tempat tinggalku dulu. Saat melihat kedatanganku, dia sangat terkejut. Berkali-kali kata maaf
yang terlontar dari mulutnya. Ya, dia sudah tahu tentang kejahatan kakaknya itu. Dia sendiri merasa teror yang menakutkan selama beberapa bulan tinggal di bekas rumahku. Kamu tahu, Kayla, Ahmad juga sudah meninggal, ucap Om Pras. Sebulan setelah ayah dan bunda meninggal, Pak Ahmad yang sempat bekerja untuk menjaga rumahmu tiba-tiba menghilang. Beberapa hari kemudian, jenazahnya ditemukan di kebun di dekat rumahnya, dalam posisi tergantung di pohon. Biarin dia nerima ganjarannya, ucapku kesal. Setelah mendengarkan semua cerita Om Pras, tiba-tiba muncul keinginan untuk melihat rumahku. Sepulangnya dari rumah Om Pras, aku meminta Rio untuk sekedar melewati rumahku. Mobil sudah memasuki komplek perumahanku dulu. Suasananya agak sepi saat kami tiba di belokan terakhir. Rio memperlambat laju mobilnya dan berhenti tepat di depan rumahku. Terlihat sebuah rumah yang sangat gelap dan tak terawat. Rambut panjang sudah menutupi halaman depan. Pagarnya pun sebagian sudah rusak dan berkarat. Semua kaca jendela yang pecah dan satu pintu yang depan hilang. Sebuah rumah bekas pesugihan yang menyimpan banyak cerita kelam di dalamnya. Itulah sahabat cerita dari Selamat dari Tumbal Pesugihan. Ditunggu part selanjutnya. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.